Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kuliah hari ini kita akan membahas reaksi sosial terhadap patologi sosial atau kondisi-kondisi yang abnormal dalam lingkungan masyarakat atau perilaku-perilaku penyimpangan sosial. Kita akan membahas bagaimana reaksi masyarakat terhadap perilaku-perilaku menyimpang tersebut. Kita bisa melihat fase dari reaksi sosial tersebut. Fase yang pertama adalah fase mengetahui dan menyadari adanya penyimpangan. Jadi fase yang pertama ini pada tahap kognisi, tahu bahwa itu berbeda dari norma yang ada. Kemudian setelah tahu, masuk ke fase berikutnya, yaitu fase menentukan sikap dan kebijaksanaan. Jadi menerima atau menolak. Ini sudah masuk ke uh, sikapnya ya. Apakah ini akan menerima atau menolak atas perilaku-perilaku yang berbeda dengan norma yang ada di masyarakat. Kemudian setelah itu berlanjut ke fase berikutnya, mengambil tindakan. Jadi tindakan ini sudah masuk ke wilayah psikomotorik. Mengambil tindakan bisa dalam bentuk reaksi reformatif, yaitu reformatif itu adalah salah satu bagian dari menerima tapi membuang juga sebagian. Kemudian reorganisasi yaitu beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, berusaha untuk mengakomodir ya sebagian atau seluruhnya, atau kemudian memberi hukuman ya, dan sanksi-sanksi. Artinya ada penolakan, tidak menerima, tidak mengakomodir apa perilaku-perilaku yang dianggap berbeda dengan norma tersebut. Nah, fase ini bisa teman-teman potret, bisa teman-teman lihat di sekitar Anda apabila ada perilaku baru yang masuk, kemudian bagaimana reaksi dari masyarakat di teman-teman. Nah, reaksi sosial itu atau proses adaptasi atas perilaku-perilaku menyimpang itu disebut dengan kusien toleransi ya, kusien toleransi. Itu perbandingan di antara tingkah laku objektif yang nyata kelihatan sosiopatik, ya sosiopatik itu ya perilaku yang menyimpang, dengan kesediaan lingkungan sosial masyarakat untuk mentolerisasinya. Jadi ada perbandingan di antara masyarakat terhadap perilaku menyimpang ini dengan kesediaan lingkungan, dengan masyarakat apakah menerima atau tidak. Jadi itu proses adaptasi, itu proses penyesuaian, itulah yang dalam istilahnya disebut sebagai kusien toleransi. Bagaimana prosesnya? Ya, ini proses lebih mendetail ya daripada yang tadi yang kita sebutkan sebagai fase. Fase itu secara umum. Nah, ini prosesnya. Kira-kira seperti ini prosesnya ya. Mula-mula ditolak hebat oleh masyarakat luas. Kemudian ditanggapi dengan sikap acuh tak acuh. Jadi pertama ditolak. Ya, di pengetahuannya mengatakan ini berbeda dengan masyarakat kita. Berbeda dengan norma yang ada di masyarakat kita. Kita tolak. Tapi kemudian muncullah perilaku acuh tak acuh. Ya, membiarkan perilaku-perilaku tersebut. Kemudian lambat laun diterima oleh masyarakat dengan sepenuh hati. Jadi tadinya membiarkan ya acuh tak acuh, kemudian akhirnya menerima. Begitulah prosesnya yang terjadi. Yang teman-teman bisa potret, bisa lihat di lingkungan kita perubahan-perubahan apa yang terjadi. Prosesnya akan seperti ini kurang lebih. Nah, produk dari peristiwa tersebut berwujud perubahan sosial atau perubahan kultural. Nah, itulah terjadinya proses perubahan sosial ya. Misalkan kita
bentuknya itu bisa saja ini bentuknya ya, contoh bentuknya atau wujud produknya ya. Produknya itu bisa kekaguman, bisa memuji, bisa memberi rasa penghormatan, pesona, ya, simpati, atau bahkan sikap acuh tak acuh, cemburu, iri hati, takut, terjadi penolakan, terjadi kemuakan, terjadi hukuman, terjadi kebencian, terjadi kemarahan, dan tindakan-tindakan yang konkret. Ya, nah, teman-teman bisa lihat potret-potret ini di lingkungan kita, terutama mungkin yang menarik dalam keagamaan. Ya, ada beberapa saudara kita yang mendakwahkan ajaran agama Islam ini yang seringkali tidak mampu atau tidak mau mengakomodir nilai-nilai kultural yang ada di masyarakat kita ya. Bugis ini perilaku-perilaku misalkan apa baca-baca ya, ada dai pendakwa yang juga tidak melihat ini sebagai bagian daripada yang bukan tuntunan agama dan harus dihindari. Nah, bagaimana reaksi masyarakat? Teman-teman bisa melihat itu ya. Ini kita bisa melihat ya. Nah, atau misalkan contoh yang lain, apa perilaku wanita yang merokok, ya, minum minuman keras. Itu dulu perilaku-perilaku yang seperti ini di zaman Belanda itu ya para nyai. Ya. Para nyai itu adalah istri atau piaraan orang-orang Belanda di di waktu di masa penjajahan. Kemudian selain itu juga perilaku-perilaku merokok ya, perempuan-perempuan yang merokok itu ataupun minuman-minuman keras itu dilakukan oleh para yang tunasusila ya, PSK itu melakukan. Tapi kemudian hari ini perilaku-perilaku wanita yang melakukan seperti itu bahkan bisa menjadi prestis wanita, khususnya di daerah-daerah perkotaan ya, dianggap sesuatu yang modern. Nah, itulah potret wanita modern yang merokok, yang minum minuman keras dan seterusnya. Jadi ada ada perubahan sosial di sana. Nah, teman-teman bisa melihat atau memotret satu kasus, kira-kira prosesnya itu seperti apa. Perubahan sosial yang terjadi itu apakah berujung kepada kekaguman atau berujung kepada uh, penolakan. Ya, demikian untuk sesi reaksi sosial ini. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana individu yang hidup pada lingkungan masyarakat, individu-individu sosiopatik yang hidup dalam masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.